Nah, di webinar kali ini kita ada kesempatan untuk bahas studi kasus dari pengisi acara utama kita, Bro Maftuh, di mana beliau berhasil dapetin 500.000 dari 500.000 sampai 150 juta dari produk digital doang. Nah, karena itu aku pengen bahas juga hal yang berkaitan dengan studi kasus ini, yaitu adalah sebenarnya apa sih satu kunci yang bisa bikin uang kita ngelipat di produk digital. Dan ini nomor satunya. Ini nomor satu bukan sesuatu yang aku buat-buat yang untuk menggiring opini kalian untuk mempercayai bahwa ini nomor satunya, bukan. Tapi kalau kalian tanya ke pemain produk digital yang berhasil manapun, nomor satunya akan tetap sama, yaitu adalah traffic. Traffic adalah semua yang kalian butuhkan untuk dapetin uangnya. Traffic itu apa? Traffic itu adalah lalu lintas. Jadi kalau misalnya kalian punya jualan konvensional, punya warung atau punya stand, orang-orang yang datang ke warung kalian itu cuman sekian persen dari orang-orang yang lalu lalang di depan warungnya. Nah, orang-orang yang jalan di depan warung itu namanya traffic. Jadi orang-orang yang ngeliatin warung kita. Kalau di dunia online, ya warung itu bisa diterjemahkan jadi akun, jadi postingan kita, atau dia ngelihat kita di mana lah, mungkin di artikel berita, mungkin di podcastnya orang, mungkin di kontennya orang lain, tapi di situ ada kitanya. Itu bisa menjadi traffic buat kita karena dia melihat kita. Nah, traffic itu semua yang kita butuhin untuk dapetin uangnya. Karena banyak orang mikir kalau misalnya kita mau dapetin duit, berarti kita harus dapetin sebanyak-banyaknya pembeli. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Tapi mereka salah membuat kesimpulan, yang mana kesimpulan yang salah itu berujung pada keputusan yang salah juga. Kalau misalnya duitnya belum kita dapetin, kalau misalnya kita jualan, udah mulai jualan, tapi duitnya masih belum ada nih, berarti berarti kesimpulannya ada di mana? Evaluasinya ada di mana? Paling pertama evaluasinya adalah di traffic. Karena permainan, kalau kalian jualan, itu cuman permainan angka. Dari sekian orang yang lalu lalang di depan warungnya kalian, berapa persen yang akhirnya berujung beli? Kalau misalnya sehari kalian dapat penjualan 10 closingan, berarti 10 closingan itu adalah persentase dari berapa traffic, dari berapa orang yang hari ini sempat jalan di depan warungnya kalian. Kalau misalnya ada 1000 orang hari ini yang jalan depan warungnya kalian, terus persentasenya ada 1 orang yang beli dari 1000, berarti 1%-nya berapa? 10 orang kan? Berarti untuk mendapatkan 10 penjualan hari ini dibutuhkan 1000 pengunjung setiap hari. 1000 orang yang ngeliatin produknya kita, ngeliatin warung kita atau jualan kita atau iklan kita. Pokoknya promosi kita atau jualan kita, itu yang harus kita fokusin. Karena kalau misalnya kita mikir kayak, kok hari ini gak laku ya, terus kayaknya produknya jelek deh, ujung-ujungnya di otak-atik produknya, ujung-ujungnya dia memikirkan kayaknya karena saya nggak punya personal branding deh, kayaknya karena copywritingnya jelek deh. Cuman masalahnya conclusion itu dapetnya dari mana? Kalau misalnya kita aja nggak punya hipotesa awalnya. Nah, hipotesa awalnya itu ada di traffic. Dari traffic itu yang akan memvalidasi kira-kira kita bocornya di mana sehingga nggak terjadi penjualan. Jadi harus ada data orangnya dulu, jumlahnya berapa. Kalau misalnya kalian punya produk yang bagus banget, produknya bagus banget, harganya worth it banget deh, tapi yang ngeliat warung kalian dalam satu hari cuman ada 1 orang, itu 1 orang untuk convert jadi pembeli itu berapa persen? Kalau misalnya 1 orang depan warung dia lewat depan warung kalian, terus dia beli, itu berarti 100% conversion rate. Ya mana nggak mungkin. Itu nggak mungkin, itu mustahil lah. Karena nggak semua orang yang ngeliatin produk kita akan beli produknya kita. Paling-paling kalau ini yang saya dapat dari salah satu
orang yang expert di dunia marketing di Australia, namanya Sabri Subi. Beliau bilang orang-orang yang dari traffic menjadi beneran pembeli itu paling-paling cuma 3%, 4%, paling cuma segitu doang. Artinya dari 100 orang yang ngeliatin warungnya kita, paling-paling cuma 3 yang beli. Jadi dari situ kalian tahu bahwa ini sebenarnya permainan angka. Berarti kalau misalnya sehari ada 100 orang yang lewat, terus ujung-ujungnya 3 yang beli, berarti kalau misalnya saya pengen double penjualannya dari 3 menjadi 6, berarti saya harus ngapain? Berarti kan saya harus ningkatin orang yang lewat depan warungnya. Bener ya? Karena itu permainan angka, jadi mainan persentase doang. Oke? Kecuali kalau misalnya nih ada 100 orang udah lewat depan warung kita, terus dari 100 orang kok nggak ada yang beli sama sekali, berarti conversion rate-nya 0%. Nah dari situ kita bisa ngejudge, ternyata yang salah itu bukan trafficnya, karena trafficnya banyak, setiap hari ada 100 orang, ada 1000 orang, tapi nggak ada yang convert akhirnya jadi penjualan. Berarti yang konversinya yang salah tuh di mana? Adalah cara kita jualannya. Karena kita nggak bisa meyakini dari 100 orang akhirnya ada 3 orang yang beli, kita nggak bisa dapetin itu. Berarti yang salah ada di cara kita jualan. Paham nggak? Jadi untuk ngejudge mana duluan yang harus kita perbaiki, atau mana duluan yang jadi indikasi utama dari produk, dari betapa lakunya produk kita, apapun produknya. Kalau kalian mau main produk fisik kayak, atau jasa kayak, atau produk digital, untuk ngejudge apa yang harus kita perbaiki ketika penjualan kita nggak laku adalah jumlah trafficnya. Oke? Karena ini permainan angka semuanya. It's a numbers game. Oke? Dari traffic akhirnya jadi pembelian, itu semua numbers game. Mau kalian cara jualannya pakai brosur kayak, mau kalian pakai iklan kayak, mau pakai landing page, pakai website, pakai marketplace, semuanya sama. Semuanya sama. Itu tuh cuman medianya aja. Mau kalian pakai Google Ads, mau kalian pakai Meta Ads, mau kalian pakai koran, semuanya sama. Oke, dari orang yang lihat conversion rate-nya berapa, itu cuma mainan angka doang. Oke, average-nya 3%. Bisa di atas itu keren. Oke. Nah ini tadi aku udah jelasin. Kalau misalnya kalian pengen ujung-ujungnya melipat gandakan uang kalian dari 3 orang beli jadi 12 orang beli, berarti kalian tinggal hitung aja berapa orang yang harus kalian lipat gandain untuk jadi trafficnya. Nah dari sini kita tahu, berarti tugas kita fokusnya adalah gimana cara dapetin trafficnya, bukan gimana cara perbaikin produknya, bukan gimana cara mempercantik tokonya. Yang mana kalau misalnya di social media, percantik toko mungkin dari segi followernya mungkin, atau dari editan kontennya, atau dari desain kontennya, atau username Instagram kalian mungkin, atau logo Instagram kalian. Itu semua nggak relevan karena kita ngomongin traffic. Jadi gimana cara dapetin trafficnya? Ini dulu juga yang merubah mindsetku untuk jualan produk digital. Semua yang aku lakuin setiap hari untuk memaintain jualan ini adalah traffic. Pokoknya setiap hari job desk utamaku sebagai pemilik bisnis ini adalah gimana caranya datengin traffic sebanyak-banyaknya setiap hari. Itu job deskku. Walaupun aku sendiri sebenarnya kurang suka sih nyebut ini bisnis, aku lebih suka nyebut diriku pedagang. Ya mungkin buat sebagian orang atau banyak orang menjadi pebisnis tuh lebih keren daripada pedagang gitu. Semua orang yang pedagang pengen jadi pebisnis. Tapi kalau buatku sendiri entah kenapa lebih suka menjadi pedagang daripada pebisnis. Jadi pedagang tuh sangat-sangat enak gitu. Nah bahkan kalau di mejaku sekarang itu ada kertas kecil post-it yang aku tempel di sini. Itu untuk ngingetin aku job desk utamaku sebagai pemilik jualan ini adalah traffic. Dengan berbagai strategi marketingnya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang aku upayakan untuk didapetin setiap hari adalah peningkatan traffic. Itu doang. Oke? Ini penting buatku dan kalian juga, karena aku pengen kalian itu waktu nanti mulai jualan produk digital itu fokus pada hal yang relevan untuk meningkatkan penjualannya, bukan hal yang gak relevan. Karena nanti kalian juga sama kayak yang lainnya, dimana kalian mungkin akan mulai insecure
Kalau jualan kalian nggak laku, apa iya karena personal brandingnya ya? Jangan-jangan karena saya nggak punya testimonial, jangan-jangan karena saya target marketnya salah, atau apapun yang mungkin itu jadi rasa insecure di benaknya kalian. Aku pengen kalian itu bisa punya mindset ini bahwa yang relevan adalah trafficnya. Dari situ baru kita bisa ngejudge apa yang harus kita perbaiki. Oke, sekarang gimana cara dapetin trafficnya? Kalian pertama bisa pakai organik, karena ya kalau misalnya di dunia online pakainya postingan. Beda kalau misalnya di konvensional, ya kalian mungkin bisa pakai brosur, pakai koran, pakai majalah, mungkin pakai seminar. Kalau misalnya kalian lihat kampus-kampus itu kan suka ngadain workshop, seminar gitu kan, yang mana ujung-ujungnya mereka jadi tenan di acara tersebut untuk jualan kampusnya mereka. Jadi kalau di dunia online ya pasti kita harus punya eksistensi diri kita untuk cara lain untuk menyebarkan dalam tanda kutip brosur tersebut, yaitu dengan cara postingan-postingan. Oke. Dari situ itu cara yang paling fundamental, yaitu dengan postingan. Mau nanti postingannya pakai carousel kek, pakai reels kek, atau pakai YouTube atau media apapun, itu urusan kedua. Karena yang penting adalah gimana caranya kita itu bisa menyebarkan postingan-postingan yang terbukti bisa mendatangkan traffic. Paling basic adalah dengan organik. Seperti yang aku lakukan dulu, itu pakainya organik juga. Walaupun kemudian aku ganti jadi Meta Ads karena jauh lebih banyak keuntungannya daripada organik doang. Oke? Tapi ada cara untuk lebih cepat. Gimana caranya kalian bisa dapat traffic yang lebih cepat, lebih banyak volumenya, yaitu adalah Meta Ads. Aku pernah bikin webinar kurang lebih kayak gini juga, untuk edukasi gimana sih caranya aku ngelipet duit dari kalau misal dari kasusku ya, itu dari 615.000 sampai 100 juta dalam waktu 2 bulan. Tapi kalau di webinar ini Bromaf tuh bisa dari 500.000 doang, jadi 150 juta. Jadi ya keren banget ya. Jadi kalau misalnya kalian termasuk pengen gulung duit cepat, kalian pakai Meta Ads karena volume trafficnya itu lebih cepat, lebih kencang daripada organik. Organik bagus juga, tapi kalau kalian pengen cepat ngelipet duitnya, kalian pakai ads. Karena yang tadi aku bilang, yang relevan untuk meningkatkan penjualan adalah jumlah trafficnya. Berarti gimana caranya secepat-cepatnya dapetin traffic, bahkan di hari pertama langsung dapat traffic banyak, berarti gimana? Pakainya Meta Ads. Karena kalau pakai organik, di hari pertama bisa dipastikan kalian nggak dapat traffic apa-apa gitu. Organik bagus untuk kalau misalnya kalian benar-benar gak ada modal, organik is good. Tapi kalau kalian pengen cepet banget, ngeluarin duit sedikit, kayak tadi aku ngeluarin duit sedikit, pakainya iklan. Oke? Sampai situ aja. Aku mau nanya ke MC, kira-kira ini aku harus jawab sekarang atau gimana nih pertanyaan-pertanyaan? Langsung aja bro, langsung tanya jawab aja bro, nggak apa. Oke. Dari siapa nih? Kak Gina, itu hari kelima pecah telurnya dari produk digital punya sendiri. Produk ini bahas apakah ada yang nyinyirkan baru kemarin kok udah jualan. Tadi aku udah sebut ya, itu edukasi copywriting yang pertama-tama. Terus kalau yang di challenge itu bukan copywriting, tapi yang challenge itu kalau nggak salah webinar, kalau aku nggak salah ya. Itu webinar live, karena yang edukasi copywriting itu nggak live, itu video modul gitu. Dan ya itu yang buat challenge ya. Apakah ada yang nyinyir kan baru 5 hari kok udah jualan? Enggak ada sih, enggak ada yang nyinyir karena waktu itu kan jualannya pakai iklan ya. Jadi enggak dinyinyir. Gini loh, kalau misalnya saya agak ribet jawab pertanyaan ini karena penjelasannya akan panjang. Ya apa bro, biasa aja. Jadi kalau misalnya kan waktu itu pakai iklan kan. Kalau waktu itu kalau misalnya kalian pakai iklan jualannya, terus ada orang beli, bisa dipastikan kemungkinan besar orang yang beli dari iklan itu dia nggak tahu kita dari organiknya. Paham nggak? Jadi waktu dia beli, dia nggak tahu bahwa aku
baru bikin baru bikin Instagram ya dia nggak tahu. Jadi ya dia langsung beli aja gitu. Dia nggak tahu kalau aku tuh Instagramnya masih kecil followernya gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Bukannya seharusnya secara logika orang ngelihat dulu siapa kita, warung kita baru mereka beli. Tapi ternyata enggak juga gitu. Karena banyak juga orang yang belinya spontan, ngelihat iklan kita, mereka klik, mereka beli, itu bisa. Atau mereka ngelihat iklan kita 2 kali, 3 kali baru akhirnya beli tanpa melihat Instagramnya kita. Itu bisa terjadi gitu. Jadi waktu itu sih nggak ada kasus untuk dinyinyir gitu sih. 100% paid traffic iya. Nanti tanya oke. Bagaimana cara merubah traffic ke pembeli? Apakah butuh funneling dan berikan contoh step by step funnelingnya? Iya pastinya butuh funneling. Sebenarnya pertanyaan apakah butuh funneling agak nggak make sense pertanyaannya. Funneling itu terjadi di mana-mana. Walaupun mungkin bronya mikir funnel itu landing page, funnel itu adalah checkout page atau website atau apapun yang berbau internet, berbau digital, itu baru funnel. Itu nggak terbatas itu. Funnel itu adalah alur orang ketika baru pertama kali ngeliat kita sampai akhirnya beli, itu funnel namanya. Walaupun di dunia digital, walaupun di dunia konvensional, misalnya kalian jualan nasi uduk di pinggir jalan, kalau kalian buka warungnya, buka lapaknya, terus ada orang gitu pakai motor, terus mereka berhenti, mereka beli nasi uduknya, itu namanya funnel juga. Jadi funnel itu adalah step-step yang dilalui orang-orang ketika mau beli produknya kita. Dan berikan contoh step by step funnelingnya. Contoh funnelingnya simple, waktu itu cuma pakai landing page doang, cuma pakai landing page, checkout page, udah gitu doang. Of course kalau misalnya aku tunjukin teknisnya nggak mungkin ya, waktunya nggak cukup. Menggunakan sistem awareness apakah sangat berpengaruh untuk digital product? Sistem awareness maksudnya TOFU gitu. Ya TOFU. Kalau misalnya aku sebut TOFU aku nggak tahu nih Kak Pramudia paham apa enggak. Tapi menggunakan sistem awareness tuh gimana? Apakah maksudnya harus pakai personal branding dulu? Apakah harus kayak content engagement dulu? Jawabannya sebenarnya bergantung strateginya sih. Kalau yang waktu itu saya lakuin, saya nggak pakai awareness karena buat apa awareness di awal, karena saya butuh duit cepet. Jadi waktu itu saya langsung jualan aja. Oke, tapi apakah secara fundamental harus awareness dulu? Itu sebenarnya strategi bisnis masing-masing sebenarnya. Cuman yang waktu tadi kasus saya enggak. Bawah Gina. Oke. Kalau misalnya pertanyaannya pakai apa, saya boleh jawab merek gak sih? Apa bro? Yes. Oke. Saya domain itu pakai Berdu. Zoom. Ya. Ya, WA bot pakai apa? Saya WA botnya juga pakai Berdu, itu ada integrasinya. Jadi semua saya funnel itu rata-rata pakai Berdu. Terus mana lagi? Berarti 200 Kak Gina, berarti 200.000 per hari dilakukan selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Enggak, itu pasti variasi ya. Cuman yang waktu di awal 200.000 itu kan itu anggaran pertama, jadi 200.000, terus di hari keduanya jadi 300.000 atau berapa gitu, 400.000, saya agak lupa. Cuman untuk di awal testing saya 200.000 per hari. Kalau udah winning ya saya tingkatin dananya. Jadi enggak setiap hari 200.000 sih, tergantung juga gitu.